Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Ah, ini gua salah nih. Kali ini review ini eh, harusnya ini awal-awal ya. Ini udah lama banget nih. Udah telat nih gue nih. Gue baru inget ini harusnya gue review jam tangan ini eh, jauh-jauh hari yang lalu. Mungkin 2 bulan yang lalu kali ya. Oke. Oke. Ini kali ini gue review jam tangan gue yang gue pakai sehari-hari. Salah satu termasuk inceran gue udah agak lama ya. Ini tipe Casio WS 1300H. Ini adalah Casio General. Jangan salah ya, ini bukan G-Shock. Ini bukan G-Shock. Ini bukan G-Shock. Bukan G-Shock. Ini adalah Casio General. Ini gua rekomendasiin banget ya. Pertama, gua ngomong dulu di depan. Ini gua rekomendasiin banget buat lu yang pengen tampil keren pada saat lebaran tapi budget pas-pasan. Wah. Pengen beli G-Shock kemahalan tapi pengen keren. Pengen jam digital yang keren gitu loh. Apa ya? Wah, bingung. Ya udah. Ini bisa salah satunya bisa gua rekomendasikan. Casio WS 1300H. Ini merupakan line up termasuk yang baru ya. Termasuk ya belum lama lah. Belum lama ini. Gua nabung cukup lama ini. Gua tabungin 50.000, 50.000, 50.000 ya. Tiap bulan. Pas hari H gua akhirnya beli ini. Yang pertama gua cerita dulu nih. Cerita dulu nih. Kenapa gua beli ini? Ini gua beli memang bener-bener bukan penasaran atau apa. Gua pengen banget beli jam tangan ini. Kenapa? Karena gua lapar mata guys. Jam tangan ini tiba-tiba muncul di Instagramnya Casio ya gitu loh. Beberapa kali Casio UK, Casio General, Casio umum yang di Instagram. Tiba-tiba munculin jam tangan ini. Dan tampangnya gua lihat keren banget, sumpah keren banget. Lain dari Casio-Casio yang lain. Ini tampilannya G-Shock banget guys. G-Shock banget tapi tentunya ada beberapa perbedaan. Dan emang pas waktu gue beli, wah emang keren. Ini ada 3 warna ya. Biru terus ininya pinggirnya putih gitu ya tulisannya ini. Kayak tight grabnya, adjust, mode, moon face tulisannya tuh putih. Ininya biru. Warna jamnya biru. Kemudian ada yang hitam. Yang hitam. Nah, oke. Ini gue bener-bener lapar mata sampai gue nggak bisa tidur. Wah, gue harus beli nih jam tangan karena ini jam tangan ini mirip G-Shock. Fitur-fiturnya kayak G-Shock. Akhirnya ya udahlah, akhirnya gue nabung, akhirnya gue beli nih. Oke. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya kali, kenapa sih lo nggak beli smartwatch aja gitu loh, daripada beli jam dikit-dikit gitu, apa jam murah-murah gitu, yang cuman 200 ribuan, 300, 400. Kalau lu kumpulin kan bisa tuh dapat smartwatch yang lumayan gitu loh, harga 600, 700 udah keren gitu loh. Jawabannya guys, jawabannya
eh, gua ini punya ini ya ikatan emosional ya sama eh, jam tangan digital gitu. Karena dulu waktu gua kecil eh, gua nggak mampu beli jam-jam begini gitu loh. Ketika teman gua beli G-Shock tuh gua cuman bisa ngiler aja ngelihat ngelihat jamnya dipencet-pencet. Lo tahu kan sendiri backgroundnya eh, penerangan G-Shock itu kalau dipencet itu keren banget, biar gitu. Nah itu keren banget tahun 90-an gue masih SD, zaman segitu jam tangan udah mahal banget. Dan gue jangankan beli G-Shock ya, beli jam tangan yang asli aja nggak tahu Casio lah, nggak tahu ya Casio kali mungkin ya, Casio atau Q&Q aja. Gue kagak mampu gitu loh. Mahal harganya udah ratusan ribu waktu itu ya. Tentunya buat anak SD itu sayang banget ya, nggak mampu. Makanya banyak diantara makanya ini eh, nakal banget nih Casio nih bikin jam tangan mirip-mirip G-Shock. Jadi orang-orang yang nggak terjangkau beli G-Shock akhirnya ada pilihan ini daripada beli jam tangan impor China yang kadang kualitasnya masih dipertanyakan. Kalau ini jelas Casio dengan standar eh, produksi yang memang sudah bagus gitu loh, sudah terkenal, udah puluhan tahun yang lalu gitu kan. Oke, itu mungkin sekilas aja. Eh, Mungkin langsung aja gua nggak terlalu bahas ini ya gimana gimana dalamnya, karena gua memang lapar mata, memang gua sorotin memang tampilannya guys yang keren. Oke, nomor satu gua bahas speknya dulu nih, speknya ini dia adalah jam tangan ini fiturnya lumayan ya, dia itu apa namanya, biasanya buat para pemancing ya, ini buat mancing ya. Ini ada fiturnya, ada, kita lihat fiturnya aja langsung deh. Ini ada waktu time keeping mode kayak gini, terus kemudian ini uh, sunrise kali ya. Ini stopwatch, ini timer, ada timernya ya, standar Casio sih. Alarm standar masih. Oh ada apa ini? Oh ada dual time-nya, dual time, bukan world time tapi dual time. Jadi bisa diganti kalau lu bepergian ke luar negeri pakai ini, atau ganti zona waktu, ada nih, bukan world time tapi dual time. Lu bisa atur adjust secara manual ya. Mau apa namanya, selisih berapa jam sih daripada hometown lu, dari kota tempat asal lu gitu kan. Kemudian ini ya, ini sama, ini tampilannya tentunya tampilan yang sangat keren guys. Nah ini mengingatkan gue kayak ini sama jam tangan G-Shock gue ini tuh, fiturnya hampir-hampir sama guys tuh. Ya nggak, G-Shock fiturnya hampir sama loh guys, lihat nih, cuman agak beda tampilan dikit aja. Dan ini tampilannya lebih fresh guys, lebih fresh daripada G-Shock. Oke, langsung kita lihat aja ukurannya ya. Ukurannya ini, jam tangan ini gue bilang sih gede ya. Oh 50 guys, ini 50, sorry, 50 nih, 50 koma ya, 50 setengah, cukup besar. Kemudian lak-tulaknya berapa kita lihat, 50 juga, jadi 50 kali 50. Nah ini gede guys, besar guys ya, besar, termasuk jam tangan ini cocoknya buat cowok nih, jam tangan besar nih. Kemudian case-nya, materialnya terbuat dari apa nih, plastik guys. Gue sih nggak segen-segen yang nggak lah, jangan bilang resin, plastik aja dah.
plastik. Nah, nih plastik, tapi lumayan bagus kok. Sangat rapi ya, khasnya Casio lah. Casio punya standar produksi tersendiri ya, yang lu bakal tahu. Ininya abu-abu, bezelnya abu-abu, kemudian case bawahnya dia bikin warna hitam. Kemudian ini yang bikin agak kecewa ini sih guys. Nah, ini masih plastik guys, mika, jadi gampang tergores nih. Nah, ininya stainless steel, case backnya dengan skrunya 4 di sini. Water resist 10 bar. Nah, udah cukup lah. Memang nggak setangguh G-Shock ya yang sampai 200. Standarnya dipakai 200 bar, 20 bar atau 200 meter. Ini ratingnya 100 meter. Tapi udah lebih dari cukup kalau buat berenang dan lain-lain lah. Celup-celup atau berenang-berenang cukup lah ini. Snorkeling cukup lah. Oke, kemudian kita lihat ini strapnya rubber ya, resin ya, gue bilang resin sini. Resinnya bagus kok ini, 21 mili ya. Ya nggak terlalu besar guys. Oh ini agak besar, terus turun ke bawah ini agak kecil. 21 mili. Cukup menarik. Dari 3 warna yang ditawarkan, yaitu biru, hitam dan abu-abu. Ini sih gue bilang warna paling netral, cakep ya, cakep loh. Kemudian apalagi ya, ini bakelnya plastik ya, plastik, tapi ini oke kok ini kok. Kalau gue bilang ini sih nyaman ya. Mungkin Casio yang sekarang itu baru-baru tuh kalau rubber dia materialnya nyaman. Terus ini nggak akan ini ada ya, ini yang bikin nyaman ini ada ininya kayak G-Shock nih. Tuh, jadi dia nggak akan ini akan tidak akan gampang goyang nih, karena dia akan begini. Nah, ini ada ininya untuk mengganjal. Oke, kemudian langsung aja mungkin nomor 1 gue cari kejelekannya dulu guys ya. Kekurangannya ukurannya termasuk besar guys. Ukurannya besar, dan kalau buat gua ini jujur kurang proporsional di gua. Tapi gua nggak peduli sih, gua tahu ini gua udah lihat di YouTube, gua lihat di MachWatch, gua lihat di situs-situs itu, keterangannya dia jam tangan ini ukurannya 50 mili ya, 5 sentian, ukurannya gede banget. Gua nggak peduli guys. Oh ini berapa ya, sorry, ketebelannya gue belum ukur ya. Ketebelannya juga cukup tebal guys, 13 lebih ya, cukup gede ya. Nih bisa dibayangin, lo bisa gue kasih gambaran ya. Tuh, tangan gue kecil guys, kelihatan gede kan. Tuh, cuman somehow ini fine aja, lihat. Walaupun ini ya gede ya, masih oke sih buat gua pakai. Maksudnya nggak kelihatan ngebanting banget, kan dia tebalnya nggak tebal-tebal amat ya. Tadi ya 13 mili tadi, nggak setebal G-Shock ya. Kalau lu lihat G-Shock kan ngeri ya guys ya. Ini lo lihat 16 mili nih, hampir 16 mili. Tentu saja ini beda sekali ya. Tuh lihat. Nah, termasuk tipis kalau dibandingin G-Shock sih, masih lebih tipis ini gitu loh. Tapi ini gue bilang gede ya, ukuran jam tangan termasuk besar. Mungkin kalau buat cewek nggak cocok nih, buat cowok. Kemudian yang nggak gua suka case plastik, bisa
bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Kekurangannya adalah dia gampang baret gitu loh. Nah gitu jatuh, itu kalau kebentur apa suatu yang tajam, dia akan meninggalkan bekas selamanya, nggak bakalan bisa bisa diganti ya, nggak bisa dirusak, nggak bisa di ini ya, gampang rusak. Beda dengan G-Shock ya, dia resin lembut, apa namanya, kayak rubber gitu, jadi dia nggak akan gampang baret gitu. Tapi ini bisa jadi keuntungan juga. Apa kelebihannya? Kalau ininya plastik, case-nya plastik atau bezelnya plastik, dia lebih awet guys. Lo nggak perlu, ini zero maintenance. Beda sama ini resin, bahan resin karet gini kan. Ini perlu maintenance guys. Harus dikasih, kalau nggak salah ya gue bilang ya, dikasih biwax, diolesin biwax secara berkala, mungkin sebulan sekali atau gimana. Habis dicuci terus kasih diolesin biwax. Atau dioles Vaseline. Ada yang ngasih tips itu, anak-anak G-Shock tuh diolesin Vaseline, itu ada yang tahan sampai 20 tahun nggak getas guys ininya. Nah ini bahan-bahan rubber, resin kayak gini lo mesti maintenance. Artinya ini mesti mungkin sebulan sekali dibersihin, dicuci pakai sunlight gitu ya, dikeringin, habis itu dioles pakai biwax, atau bisa juga Vaseline ya. Vaseline itu hand body, itu apa sih hand body ya, ya gitulah pokoknya. Nah kelebihannya ini nggak akan getas guys, ini kan plastik guys. Plastik lo tahu sendiri lah, masa umur pakainya berapa ratusan tahun sampai dia terdegradasi atau terurai guys. Jadi lu jangan khawatir, kecuali ini lu jemur terus di luar, lu taruh di genteng, lu jemur ya 10 tahun hancur. Lo tahu sendiri kan kalau plastik itu kelemahannya, plastik atau UPVC atau PVC itu kelemahannya adalah sinar UV. Dia akan menguapkan semua ini, minyak atau resin-resin di dalamnya itu akan menguap semua, sehingga dia jadi kayak kerupuk, dia kering seperti kerupuk. Ini juga sih bakalan gitu juga kalau kena sinar matahari yang terus-terusan nggak terlindung gitu lah. Makanya gue bilang tadi itu kalau yang ini dikasih biwax ya atau Vaseline. Nah ini plastik ini nggak akan gampang rusak guys, kecuali dilindas dia ya, ketahanannya pastilah beda dengan G-Shock ya. G-Shock kan dia punya lapisan, dia punya sistem cushion atau sistem bantalan, ini benar-benar dirancang untuk tahan benturan ya, sampai di dalamnya juga ada bantalannya juga di dalam. Jadi di dalam ada sistem bantalan, di luar juga udah terlindung dengan material resin yang sedemikian rupa empuk dan lembut guys. Beda dengan ini yang keras, dilindes mungkin bisa hancur nih kalau dilindes ya, bisa krepek gitu, krek gitu, pecah. Cuman kalau ringan misalnya untuk jatuh dari ketinggian berapa meter atau kebentur, ini sih oke lah, nggak ada masalah. Masih oke sih gitu loh. Cuman itu tadi yang agak sulit gua maafin ininya masih plastik gitu loh, nggak pakai kristal kaca mineral gitu loh. Padahal kalau yang kayak misalnya Skeme gitu ya, harga-harga 400 500 tuh udah pasti dia dapat kaca guys. Kalau Casio harga-harga segini masih dapatnya plastik guys. Aduh guys, lu lihat deh ini, kelihatan nggak nih? Ini bukan kotor guys, ini baret guys nih. Baretnya udah banyak banget. Gua pakai kadang-kadang kebentur, kadang kebaret-baret. Pernah juga ini masih kondisi baru, gua masukin di tas. Cuma ditaruh di tas aja. Gua taruh di tas, pas gua keluarin gua kaget baret alusnya banyak banget. Jadi cuman gara-gara tergesek-gesek sama bahan
eh, apa ya namanya, bahan eh, kainnya dari dalam tas itu, dia langsung baret-baret guys nih. Ini banyak dari situ guys ini. Kelihatan nggak guys ya? Ada nih kelihatan di permukaannya nih guys nih. Ya kan? Banyak banget. Sedih gua. Mungkin suatu saat mau gua kasih ini deh, apa, lapisan anti gores kayaknya. Ada, cuman ada sih gue lihat di AliExpress. Cuman kok mahal bener. Ya barangkali kalau ada nanti di marketplace ini yang harganya murah, maulah gua pasang. Oke. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah yang kekurangan menurut gue ya. Ini guys, lampunya cupu banget guys. Bukan ini. Lampunya guys, lampunya cupu banget, nggak apa namanya, nggak kelihatan, nggak kayak G-Shock guys sayangnya. Jadi ini nggak bakalan kelihatan mahal guys, nggak akan terlihat ini sesuatu yang mahal. Lampunya cheap banget kesannya, tapi untung warnanya orange, jingga gitu, warna orange orange senja gitu guys. Keren sih kalau menurut gue sih, suka sih gue, suka tapi gimana ya, beda kan ini ya. Lu lihat G-Shock nih. Tuh. Tuh kan, boom gitu, bener-bener keren gitu loh, boom gitu loh, warnanya itu memancar semua gitu loh, seluruh backgroundnya kena. Kalau ini tuh gini guys, lucu sih, tapi lucu sih. Untuk warnanya orange, orangenya orange senja gitu, unyu deh. Nah kemudian apalagi ya, sekarang gue mau ceritain kelebihannya ya. Kelebihannya guys, kelebihannya banyak banget guys. Desainnya guys, desainnya mirip kayak G-Shock gini guys. Ya, karena ada nih kayak model begini, ada lagi yang lebih mirip, tipe apa yang bulat gitu, mirip kayak gini juga, lebih mirip ke sini. Ini sih strategi nakalnya G-Shock ya, apa Casio ya, dia mungkin ngelihat ada orang yang pengen banget punya G-Shock, tapi ternyata nggak kesampaian karena harganya udah kisaran di hampir 2 jutaan ya, 1,5 lebih gitu sampai 2-an. Sedangkan dia pengen fitur-fiturnya kayak G-Shock, tampilannya maco dan keren kayak G-Shock. Ya udahlah, akhirnya dikasih versi downgrade-nya G-Shock, yaitu ini, WS 1300H. Cakep. Dan ini berhasil sih strateginya. Keren. Kemudian apalagi ya? Fiturnya berlimpah guys. Fiturnya udah kayak G-Shock. Sama kayak G-Shock nih. Dengan harga yang jauh banget. Ini G-Shock ini harganya kalau barunya sekitar 1,3 apa 1,4 ya. 1,3 atau 1,4 juta. 1.300.000, 1.400.000. Sedangkan ini guys barunya di bawah 500.000. Jauh kan guys? Tapi tampangnya bisa saingan loh guys tuh. Tampang bisa saingan loh guys tuh, mirip-mirip, ya kan? Tampang bisa saingan. Nah, cuman ini kalau yang ini gue belinya sih 600-an ya, 600 berapa gitu. Ini gue beli second dengan kondisi yang lumayan bagus masih. Nanti kapan-kapan ini gue review deh, besok-besok. Tapi gue mau review nih. Kemudian apalagi, fiturnya tuh melimpah, termasuk ada ini, ada tight grab. Nah, apa tight grab tuh kayak pasang surut air laut nih ya, berguna buat orang mancing ya, kapan gua harus berangkat, kapan gua harus
jam berapa gue harus pulang gitu. Ini buat ini. Gue sih bukan orang pemancing, jadi gue nggak ngerti cara pakainya ya, cara bacanya juga. Yang jelas ini lagi kayak gini lagi surut nih. Ntar malam sore makin naik gitu. Ntar jam dini hari itu tinggi nih di sini. Ntar pagi-pagi makin pagi dia makin turun makin siang makin sore kayak begini. Terus kalau ini moon phase ya, ada moon phase-nya. Jadi ini udah hampir seperempat ya. Ini kan setengah gini menandakan memang bulan itu mungkin tinggal seminggu lagi atau lebih ya, seminggu lebih kayaknya nih, seminggu lebih lagi mungkin seminggu ya. Memang seminggu lagi emang bakal lebaran kan, 10 hari lagi ini kelihatan nih. Nah, ini kelihatan. Cuman memang nggak terlalu akurat banget yang sampai 30 hari gitu memperlihatkan. Ini cuman memperlihatkan segini tuh seperempat ya ini. Kemudian apalagi ya, water resistnya 10 ATM ya, atau 100 meter ya. Memang tidak se tangguh G-Shock ya, tapi cukup lah ini. Mau berenang mau nyelam-nyelaman juga gue yakin ini kuat sih, nggak masalah. Lu tahu sendiri lah Casio seperti apa. Kemudian apalagi apa namanya nih, ketahanan baterainya 10 tahun guys nih guys, 10 year battery, cakep kan. Kalau ini lu pakai G-Shock ini paling 2 tahun baterainya udah modar guys. Nah, karena dia butuh daya yang besar ya untuk fitur-fiturnya dan lain-lain. Kalau ini enggak guys, ini 10 tahun guys. Ya karena ini memang modul yang terbaru ya, jadi dibikin efisien dengan baterai yang kapasitasnya gede gitu loh. Jadi ini 10 tahun lu nggak perlu ganti baterai. Bahkan kadang-kadang lu sampai lu bosen nyaman nih jam, mungkin ya selama 10 tahun lu udah bosen banget aja. Nggak mati-mati guys ini guys. Nggak bakal mati-mati ini. Kemudian apalagi ya, harganya guys ya, harga segitu di bawah 500.000, sekitar 400 sekian ini harganya ya. Cukup terjangkau lah guys. Kalau lu nggak tahan nabung buat beli G-Shock, tapi pengen tampilan G-Shock, apalagi ini nih, ini udah besok mau lebaran guys. Waduh, mau lebaran, waduh, tiket pulang mahal, tiket pulang kampung mahal, tapi pengen keren guys. Wah, ya ini guys jawabannya guys, nih lihat nih, ini tampilannya keren loh guys, lihat nih. Di sini ada kuning-kuningnya kayak kuning emas gitu. Jadi kalau dilihat dari jauh ini warnanya warna abu-abu nih, warnanya netral banget, nggak terlalu eye catching banget, nggak. Cuman tapi orang notice pasti. Lu pakai jam ini notice, dan ini keren, warna-warna baru. Ini warna-warna baru. Kalau cowok tuh sekarang warna-warna baru tuh, warna-warna yang tren buat cowok tuh hitam doff ya. Kemudian abu-abu nih salah satunya nih. Abu-abu nih warnanya, warna baru, warna abu-abu nih. Ini netral banget, terus nggak ada yang ngejreng di sini, nggak ada yang warna ininya tulisannya putih atau apa, nih warnanya hitam semua, jadi nggak sangat low profile tapi keren guys. Dari jauh tuh juga kelihatan gitu. Ini kayak ini lihat nih, ada kayak ke abu-abunya nih abu-abunya nih kontras, ada kontrasnya gitu loh. Ini ada birunya dikit nih, lihat. Manis kan, modelnya proporsional sekali, keren. Kalau menurut gue sih nggak nyesel ya beli ini. Keren. Terus ya kalau mau agak kenceng, ini kayak kenceng gini. Dan ini kan nyaman ya masih ya. Gue bilang sih ini masih lebih nyaman daripada jam tangan Tom Cruise gue. Yang lu tahu juga nih, ini tuh keras banget karena jam tangan jadul.
Ini tuh keras banget, sakit banget. Tapi kalau ini gua jamin enggak. Memang tidak senyaman G-Shock yang jauh lebih lentur, lebih lembut permukaannya. Ini tapi ini cukup nih, lihat nih. Tangan gua kecil, memang kelihatan agak kurang proporsional, tapi oke gitu. Masih oke kok. Dan ini orang akan notice, walaupun ini nggak akan flashing terlalu menonjol, terlalu nyolok, tapi orang akan notice dan ini akan keren kok. Ini akan keren. Ini bisa buat ngantor, buat formal, casual bisa, buat adventure juga bisa. Ya, oke sih, oke banget. Dan ini fresh banget, tampangnya fresh banget. Kayaknya belum ada yang model-model gini. Baru kali ini Casio General bikin yang mirip banget sama G-Shock. Fiturnya mirip G-Shock, tapi harganya tentunya harga Casio General. Oke. Jadi ini bener-bener gue beli memang karena gue lapar mata ngelihat di timeline itu. Padahal gue nggak pengen, gue udah punya G-Shock yang lebih mahal, yang lebih bagus, yang lebih keren. Tapi gue nggak bisa guys, ini ngelihat ini nongol terus ada gambar orang begini di Instagram gitu. Gue nggak tahan guys, akhirnya gue beli juga. Jebol juga akhirnya pertahanan dompet gue. Padahal itu gue mau nabung buat seri lain, mungkin kapan-kapan buat beli apa gitu ya. Tapi ternyata akhirnya bobol juga buat beli ini. Nah itu aja mungkin yang bisa gue bahas. Dan ini harusnya gue posting lama nih. Mungkin harusnya 2 bulan yang lalu kali sebelum puasa. Jadi lu ada bisa ngelihat jam tangan ini keren banget. Dan ini sangat rekomen buat lo yang budgetnya pas-pasan, nggak kelamaan beli G-Shock, pengen gaya lebaran, inilah jawabannya. Oke, mungkin sekian aja dari gua. Apakah gua kapok beli Casio General yang mirip-mirip G-Shock? Enggak, gua bakal beli lagi guys. Ada satu seri lagi yang gua lapar mata lagi, gua mau beli lagi. Lalu lu pantengin aja.